Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Rahma Sharing. Yeah, so today we are going to discuss the other strategies to answer TOEFL questions, especially structure. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sentences with multiple clauses, ya. Kalimat-kalimat dengan klausa yang lebih dari satu atau multiple clause. Nah, sekarang kita akan beranjak ke topik selanjutnya, yaitu problems with subject-verb agreement, ya. Karena subject and verb agreement itu sangat penting, kita akan bahas di sini. But before that, I will show you the agenda of today's. Okay, and here are the agenda. First, we are going to play the game, ya. The game is scrambled sentences, and we will learn 3 skills for today. Ya, kita akan belajar 3 skill. Yang pertama yaitu skill 20, yaitu make verb agree after prepositional phrase. And the next skill is 21, make verbs agree after expressions of quantity. And the last one is make verbs agree after certain words. Oke, mungkin ada yang bertanya, bukannya video sebelumnya itu membahas tentang structure skill 678, ya. Pokoknya nggak sampai ke 20 gitu ya, nggak sampai belasan. Kok ini kayak yang ngejam gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa sebetulnya banyak banget strategi-strategi untuk menjawab soal TOEFL structure ya. Ada lebih dari 23 gitu ya. Setelah ini sebetulnya lebih dari ini. Tetapi karena pertemuan kita terbatas, jadi kita hanya bisa memilih strategi yang sangat penting gitu ya, yang sangat signifikan dalam menjawab TOEFL structure. Jadi setelah pertemuan kemarin kita membahas multiple sentences with multiple clauses, kita langsung ke sini, dan ini pun tidak dibahas semua ya. Jadi dari skill 20, 21 ke 23 karena waktunya terbatas. Oke. So kita langsung saja ke game. Gamenya adalah scrambled sentences ya. The direction: arrange the scrambled sentences into the correct ones. Jadi susunlah kalimat-kalimat yang acak ini menjadi kalimat yang tepat, and you only have 10 seconds. Okay? Here are the questions, ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya tidak beraturan ya, kalimatnya tidak beraturan. So you have 10 seconds to arrange these sentences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, time is up. What's your answer, guys? Here are the answers. Number 1. Okay, jadi untuk number 1, the cat on the tree needs to be rescued. Ya. And then number 2, the house was destroyed because of the fire. And the last one, the news about the robbery was clearly a hoax. Ya, ini adalah kalimat yang tepat, gitu ya, susunan kalimat yang tepat dari pertanyaan sebelumnya. Oke, kalian betul semuanya? That's very good. Now we will continue to the next strategy. Strategi selanjutnya untuk menjawab soal TOEFL. So here is the explanation. Okay, problems with subject-verb agreement. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. Ya, jadi jikalau subjek kalimatnya itu singular, maka verbnya pun harus singular ya. Verb singular itu ditandai biasanya diakhiri dengan s. And if the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural. Jadi kalau
subjeknya plural biasanya pakai s, misalnya ya boy menjadi boys, itu kan plural ya, makanya verbnya pun harus berbentuk plural. See the example. Okay, the boy walks to school dengan the boys walk to school. Ada perbedaan? Pasti ada dong ya. Yang pertama subjeknya adalah the boy. Berapa orang? Only one ya, satu orang saja. Makanya karena subjeknya singular, verbnya pun harus singular, mengikuti subjeknya, yaitu ditandai dengan s ya. The boy walks to school. Ya, ditandai dengan s. How about the second sentence? Kalimat yang kedua, the boys walk to school. Ini subjeknya the boys, plural ya, banyak. Anak laki-laki itu, anak laki-lakinya banyak. Makanya verbnya itu walk tidak menggunakan s ya, karena subjeknya plural. Makanya the boys walk to school. Seperti itu ya. Pasti ini udah pada tahu ya, karena ini sangat dasar banget mengenai subject dan verb agreement. Okay, there are a few situations on the TOEFL test when subject verb agreement can be tricky ya. Jadi ada beberapa situasi di soal TOEFL yang bikin menjebak gitu ya, bikin pusing. So, be careful in the following situations. Kita harus hati-hati di situasi-situasi berikut. Okay, number one, after prepositional phrases, setelah frase preposisi, dan after expressions of quantity, setelah ungkapan kuantitas, dan after certain words, setelah kata-kata tertentu, seperti anybody, everything, no one, something, each and every. Nah, kita selanjutnya akan membahas poin-poin yang ini. So, let's go to the next strategy. It is skill 20. Make verbs agree after prepositional phrase. Alright. Jadi, kita harus memastikan bahwa verb itu sesuai gitu ya setelah prepositional phrase, setelah frase preposisi. Oke, kita lihat. Sometimes prepositional phrase can come between the subject and the verb. Jadi terkadang prepositional phrase itu datang di antara atau terletak di antara subjek dan verb gitu ya. Make sure that the verb agrees with the subject. Kita harus memastikan bahwa verbnya itu sesuai dengan subjeknya gitu ya. Not the object of preposition. Bukan mengikuti objek preposisinya. Let's see the example. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. The key to the doors are in the drawer. Ya. Ini subjeknya yang mana? Apakah the key atau the doors? Ya, yang mana subjeknya? Kunci untuk pintu-pintu itu. Ini kan kalau the key itu singular, kalau doors itu kan plural. Makanya ini sangat menentukan verbnya gitu ya. Alright, jadi subjeknya adalah yes, the key ya. The key itu adalah subjeknya, diikuti oleh to, itu kan preposisi. Setelah to ada the door, jadi ini adalah prepositional phrase disebutnya ya. Atau dengan kata lain, the door-nya itu adalah objek preposisi. Preposisinya dari to ya. So, the door itu objek preposisi. Makanya tadi katanya make sure that the verb agree with the subject. Nah, verbnya ini kan verbnya ya are, harus sesuai dengan subjek, the key, bukan objek preposisi, bukan dengan door-nya. Kalau ini, the key to the doors are. Ini kan verbnya are ya, plural mengikuti doors. Apakah ini betul? Ya, ini verbnya. Jelas itu salah ya. Jadi seharusnya verbnya itu adalah is, singular, mengikuti subjeknya the key. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati kalau ada prepositional phrase ya. Alright, another example. Let's see. The keys to the door is in the drawer. Nah, kalau ini the keys to the door ya, subjeknya itu yang mana? Yes, the keys ya. The keys itu subjeknya. Jadi, to the door itu adalah objek preposisi. Objek preposisi dan
verbnya adalah is ya. Nah, ketika kita lihat verbnya itu kan is, apakah benar di sini is? Ketika melihat subjeknya adalah the keys ya, plural. Ya, ini kurang tepat. Seharusnya verbnya adalah are, mengikuti the keys ya. So, hati-hati jikalau ada kalimat dan setelah subjeknya itu ada prepositional phrase, karena itu akan mengecoh yang mana subjeknya gitu ya. Jadi itu sangat menentukan bentuk verb yang akan kita gunakan, apakah bentuk plural atau singular gitu ya. Dan ingat, kalau ada prepositional phrase, kata setelah preposisinya itu bukan subjek ya. Itu adalah objek preposisi. Seperti itu the door, ini adalah the door adalah objek preposisi. Tapi subjeknya itu yang di awal kalimat the keys. Makanya verbnya harus sesuai dengan the keys ya. So, helpful tips. Identify the subject and the verbs of sentence. Kita harus selalu mengidentifikasi mana subjek dan verbnya dalam setiap kalimat di soal TOEFL gitu ya. Mana subjek dan verbnya yang tepat. And then when a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with subject ya. Jika prepositional phrase itu terletak di antara subjek dan verb, pastikan bahwa verbnya itu sesuai dengan subjek ya. Jadi verbnya mengikuti subjek gitu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini ada subjek, kemudian di sini ada prepositional phrase, dan di sini ada verb. Verbnya harus menyesuaikan dengan subjeknya ya. Alright. Now, exercise 20 ya. Page 81. Each of the following sentences has one or more prepositional phrases between subject and verb. Masing-masing kalimat berikut ini memiliki satu frasa preposisi atau lebih ya di antara subjek dan verb. Circle the prepositional phrase, underline the subjects once and the verb twice, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kita lingkari prepositional phrase-nya yang mana, kemudian garis bawahi subjeknya 1 kali, verbnya 2 kali, dan tunjukkan apakah kalimatnya itu tepat atau tidak tepat ya. Number 1. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke, di sini correct ya isinya. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah the climbers ya. On the sheer face of the mountain itu adalah prepositional phrase ya. Ini preposisinya on, ini preposisinya off. Jadi, verbnya itu need harus sesuai dengan climbers. Sesuai? Ya, sesuai. Subjeknya climbers plural dan kita menggunakan verb need ya. Okay, number 2. The interrogation concluded by three police officers have lasted for several hours. Okay. Subjeknya ini yang mana? Interrogation ya, interogasi. Interogasi dan verbnya adalah have lasted. Have lasted. Dan di sini kan ada conducted by 3 police officers. Ini adalah prepositional phrase ya. Ingat, verbnya itu harus sesuai dengan subjek ini, interogasi. Apakah ini sudah sesuai? Belum sesuai ya, karena di sini subjeknya interrogation. Singular atau plural? Ya, singular ya, interrogation tanpa s, berarti interogasi singular. Makanya di sini verbnya harus singular, harusnya has, gitu ya. Jadi have should be has. Have di sini harusnya has, jadi has lasted. Okay, now number 3. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Kira-kira ini correct or incorrect? Ya. Subjeknya yang mana? The tenants ya. The tenants itu subjeknya dan verbnya is giving. Apakah ini udah sesuai? Tentu saja incorrect ya, tidak sesuai karena the tenants itu kan plural ya, ada s-nya. Dan verbnya itu is giving, harusnya is-nya adalah diganti oleh are giving a party. Number 4, the president surrounded by Secret Service agents
is trying to make his way to the podium. Oke, apakah ini correct or incorrect? Sebelumnya kita lihat dulu subjek. Subjeknya itu yang mana? The president. Yes. And the verb. Verbnya itu adalah is trying. President itu singular dan verbnya is trying. Is this correct? Yes. Yeah, this is correct. Now, number 5. The buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Nah, kalau yang ini subjeknya yang mana? The buildings, ya. Kemudian verbnya yang mana? Apakah destroyed atau are? Ya, jadi kalau yang destroyed during the fire ini adalah ini ya, passive participle. Kalau kita melihat lagi materi sebelumnya ya, jadi ini tuh berfungsi sebagai adjective. Jadi verbnya yang asli dari kalimat ini adalah are being rebuilt. Ya, the buildings are being. Jadi ini udah betul, subjeknya plural dan verbnya are, makanya ini adalah correct. Okay, so that's it about strategi 20 atau skill 20. Kita akan melanjutkan strategi selanjutnya di video selanjutnya.